Selamat pagi. Waalaikumsalam Ya, selamat pagi menuju siang, Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, selamat datang kepada para narasumber kita yang telah bergabung. Di sini ada Pak Yusfi Triadi dari Visi Nusantara Maju. Selamat siang, Bapak. Selamat bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang. Ya, sehat-sehat selalu, Pak. Di sini juga sudah ada Pak Rai Rangkuti dari Lima Indonesia. Selamat siang, Bapak. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam, selamat siang. Salam jumpa lagi. Siap. Di sini ada Bapak Kakak Suminta juga dari KIPP Indonesia. Selamat siang, Pak. Selamat bergabung. Sudah bergabung juga Pak Roy Salam dari IBC. Selamat bergabung, Pak Roy. Waalaikumsalam. Selamat bergabung, Pak Roy. Sama-sama. Ya, untuk narasumber lain masih kita tunggu juga kehadirannya. Sungguh narasumber yang sangat luar biasa dan expert di bidangnya masing-masing yang telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Selamat bergabung juga untuk rekan-rekan peserta undangan yang telah hadir. Dan saya Sarah Eggar Listiani dari LSP News yang akan memandu jalan diskusi pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama pada kesempatan kali ini, Gerakan Indonesia Adil dan Demokrasi atau GIAD akan menyelenggarakan webinar dengan tema Anggaran Pemilu menuju Tunda Pemilu. Cerita mengapa GIAD mengangkat jadi karena isu pemilu mundur atau tunda itu nampaknya terus bergulir di masyarakat. Walaupun sebenarnya menurut survei yang beredar, sebagian masyarakat itu sudah menyatakan menolak mengenai penundaan pemilu tersebut, tapi di lapangan yang kita tahu bersama ada potensi juga nih pemilu bisa mundur atau ditunda. Nah, apa demikian? Salah satunya ialah soal isu dana pemilu. Jadi sehingga sampai saat ini belum dibahas bahkan ditetapkan. Nah, pada saat yang sama juga pernyataan beberapa elit politik justru membuka alternatif pemunduran atau penundaan pemilu yang bisa dilakukan. Nah, infonya juga GIAD ini akan sekaligus menyatakan sikap pada webinar kita pada hari ini. Pernyataan sikap yang seperti apa? Mari langsung kita simak bersama saja webinar dari GIAD Anggaran Pemilu menuju Tunda Pemilu. Ya, baik Bapak Ibu yang terhormat, langsung saja kepada pembicara yang pertama. Di sini seharusnya ada Bapak Badiul Hadi dari Fitra, namun karena belum bergabung, kesempatan pertama kita serahkan kepada Bapak Yusfi Triadi. Kepada Pak Yusfi Triadi, waktu dan tempat kami silahkan. Aduh, gimana Bung Rai? Saya duluan. Lanjut. Udah benar itu. Dirimu duluan. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Enggar yang telah membantu acara ini dan kawan-kawan narasumber yang sudah hadir pada kesempatan ini. Terus kawan-kawan media juga saya pikir sudah ada yang hadir dan kawan-kawan aktivis yang lain. Ini semakin hari memang kayaknya Halo. tidak bisa juga
kita. Sekarang suara saya? Halo? Itu baru bagus, baru bagus. Putus, Bung Yus. Oke. Kayaknya videonya dimatikan aja. Oke. Nah, Yang pertama adalah, saya pikir saya sih sudah mulai berpikir bahwa penundaan pemilu itu hanya sebuah indikasi. Ada dan kekuatan kekuasaan yang ingin melemahkan demokrasi di Indonesia. Itu entry point-nya, gitu loh. Itu kan kita bisa lihat dari berbagai macam rentetan peristiwa atau historis yang memang itu mengarah ke pelemahan demokrasi. Itu saya pikir terlihat jelas, baik dalam regulasi misalnya atensi dari pemerintah terhadap masyarakat, kemudian juga pada proses kita lihat pada undang-undang pemilu, kemudian juga pada memaksakan pembahasan undang-undang yang sebetulnya tidak prioritas bahkan tidak masuk prolegnas. Nah, sekarang kemudian adalah isu penundaan pemilu, dan yang dimajukan untuk pertama kali mendorong itu adalah PAN, PKB, dan kemudian Golkar. Nah, dari rentetan itu, saya melihat ada upaya-upaya yang dalam pelemahan di Indonesia. Nah, terkait dengan kemudian urusan budgeting atau urusan anggaran, penundaan pemilu itu disepakati yang cukup besar, atau kemudian Artinya Pak Yus dalam jaringannya error ya. Bapak Ibu bagaimana kalau kita switch dulu narasumbernya, menunggu Pak Yus sampai dulu. Cocok, pindah ke kakak dulu. Iya, karena tidak terdengar juga, sayang sekali nanti materinya kita kurang bisa menangkap. Kita lempar dulu ke Pak Rahim Rangkuti. Sepertinya sudah siap di sini, Bapak. Mangga, waktu dan tempat kami persilahkan. Bung Kakak aja dulu. Bung Kakak. Bung Kakak. Siap perintah. Bung Kakak Suminta dulu. Siap. Baik, mangga. Kita tinggal baca doa aja nanti. siap. Pak Yus, punten. Casingnya juga sama, itu adalah sama dengan perpanjang presiden. Ya, adalah yang terakhir panjang, maka konsekuensi logisnya adalah bagaimana dengan pileg, bagaimana dengan pemilihan DPD. Nah, itu lancar. Karena pemilunya kemudian adalah. Tapi sepotong, Pak. Nah, saya pikir itu teman-teman, mohon maaf kalau ada masalah teknis, kita dengarkan narasumber-narasumber yang lain yang pasti akan menganalisis lebih lanjut. Itu enggak? Terima kasih, mohon maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Yus, walaupun terdengar sepotong-sepotong ya, nanti dilengkapi oleh narasumber yang lain. Kita beralih ke Bung Kakak Suminta. Mangga, tadi permintaan dari Bang Ray Rangkuti. Mangga, Bung Kakak.
Nuhun, Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teh Sarah yang luar biasa pada pagi hari ini. Masih pagi ya, menjelang siang. Teman-teman narasumber, kemudian teman-teman yang pecinta demokrasi, saya pikir. Yang hadir di sini adalah pecinta demokrasi, karena tidak semua orang cinta demokrasi. Itu yang menjadi sebab sehingga tidak hadir di sini. Jadi bersyukur kita bisa berada di tempat ini dan bersyukur kita bisa berdiskusi di tengah-tengah situasi yang cukup hiruk-pikuk ya. Nanti Bang Ray akan asik lah. Saya mencoba untuk yang ringan-ringan saja. Saya berandai-andai saja. Kalau tadi Bang Yus serius bahwa PKB, kemudian PAN dan Golkar serius untuk penundaan, saya berpikir enggak lah, mereka enggak serius. Ini kan, makanya saya berpikir ini sebenarnya siapa yang menipu siapa yang tertipu. Dan kemudian yang rugi siapa? Rakyat, jelas. Karena ini adalah merupakan isu penundaan ini merupakan sebuah pemborosan ya. Walaupun menjadi dialektika Pak Presiden mengatakan bahwa demokratis saja kalau kemudian ada yang mengusulkan penundaan lah, yang mengusulkan penundaan itu kan pembantu utamanya, salah satunya LBP misalnya, itu orang yang seharusnya mendukung kinerja presiden, bukan melemahkan kinerja presiden. LBP itu kalau mengusulkan pengunduran pemilu itu melemahkan kinerja presiden, artinya presiden yang tidak mampu untuk melakukan pemilu secara periodik dan melaksanakan undang-undang dasar secara konsisten. Ini bahaya sebenarnya, tapi nggak tahu sampai nggak ke Pak Jokowi. Pak Jokowi harusnya sudah setrap itu pembantu yang seperti itu. Sudah harus dijewer ya, karena itu sama dengan melemahkan kinerja presiden. Tapi saya menganggapnya tidak serius amat partai-partai politik juga, karena ada 3 partai politik, kemudian partai lain ya jangan terang-terangan, misalnya Nasdem mengatakan tidak, kemudian juga PDIP dari beberapa kadernya juga bilang tidak. Kemudian juga Gerindra juga bilang tidak juga. Nah, artinya ini saya tidak berpikir meremehkan, tetapi ini sesuatu yang tidak serius-serius amat partai-partai politik. Tetapi mungkin saja ada yang serius. Ya, ada yang serius, tapi partai-partai politik tidak serius. Karena buat partai politik apabila ia mengusulkan penundaan itu sebenarnya merugikan dia. Harus ada kompensasi. Andaikan saya ketum partai politik dan saya mengatakan bahwa harus ada penundaan, maka saya minta kompensasi. Nah, saya berpikir juga partai-partai ini juga berpikir dengan cara logika yang sama, logika politik yang sama. Kita ini di Indonesia. Artinya logika politiknya, logika politik Indonesia. Saya harus dapat kompensasi. Nah, nggak tahu kompensasinya apa. Bisa saja berupa material, bisa imaterial. Misalnya akses. Dijanjikan dijanjikan menteri lah, apalah gitu kan, dalam reshuffle nanti, saya nggak tahu. Ini main-main berpikir saja, tapi saya pikir serius permainan ini, gitu kan. Nah, ini ada beberapa rangkaian, nanti saya akan memancing saja untuk soal untuk soal pembiayaan pemilu 2024. Jadi, saya tidak berbicara tentang penundaan lagi, pembiayaan pelaksanaan pemilu 2024, tegas. Dan saya pikir saya akan pertaruhkan sebagai pemantau pemilu kalau ini tidak terjadi. Pertaruhannya apa? Ya kita lawan gitu kan. Nanti Bang Ray akan mengungkap lebih jauh tentang anggaran ini. Tapi sebelum masuk anggaran, kita main-main dengan pikiran politik yang juga partai-partai politik yang juga main-main. Main-main apa? Ini merugikan mereka. Golkar, PAN, kemudian PKB rugi pada saat mengatakan mereka tidak siap untuk pemilu 2024. Dengan kata lain kan tidak siap kalau mereka minta pengunduran. Apalagi plus perpanjangan masa jabatan presiden. Ini satu pasal saja nanti yang di amandemen di Undang-Undang Dasar dan kemudian menyebutkan nama Jokowi. Tidak boleh menyebut, tidak ada nama Jokowi, harus ada nama Jokowi di dalam amandemen itu. Ini agak main-main juga dengan pola pikir ketatanegaraan ini. Siapa sih di balik semua itu? Tapi kalau kita perhatikan kondisi saat ini, yang dijual apa? IKN. Yang dijual apa? Infrastruktur yang belum selesai. Yang dijual apa? Ekonomi. Semuanya itu tidak mendasar sekali. Artinya IKN ini kan undang-undang yang disahkan secara tergesa-gesa, kemudian sekarang sedang ritual kendi lah di sana. Saya tidak tahu mengapa, ya mohon maaf kalau sebut ritual kendi, karena memang pakai kendi kalau nggak salah. Kemudian ada tanah dan lain sebagainya. Kalau saya sih,
kalau saya presiden, saya minta gubernur-gubernur membawa 10 ton emas ke sana. Jadi itu ritualnya. Baru kemudian ibu kota ini akan dengan mudah kita bangun. Masing-masing 10 ton emas yang dibawa ke Kalimantan sana. Baru Kalimantan ini akan dapat membangun di ibu kota barunya. Kalau sekarang salah satu investor saja sudah hengkang dari sana. Investor sebesar 1.400 triliun. Itu hampir berimbang sama APBN kita setahun. Nah, kondisi ini saya pikir adalah sebuah kondisi yang semakin menandakan bahwa penundaan ini sudah tidak relevan lagi. Saya ingin bergerak ke tempat lain. Yuk kita biayai pemilu. Saya undang nanti kalau Bang Rey, andaikan negara tidak mampu, kita buat koin untuk pemilu, biar rakyat yang biayai nanti. Rakyat Indonesia saya pikir mampu untuk buat koin pemilu. Ada yang 1.000, 2.000, 10.000, kita kumpulkan. Tapi KPU kita tekan. Biayanya jangan gede-gede. 86 triliun, itu harus kita bandingkan. Tahun lalu itu sekitar 30-an triliun saja. Dan ada pengembalian uang juga. Ya, artinya tidak terlalu besar. Gitu kan? Nah, kalau naik berapa? Nah, tetapi saya harus memahami apa yang dialami atau dipikirkan oleh teman-teman KPU. Yang dipikirkan oleh teman KPU, pemerintah seringkali di luar pemilu tidak mau membiayai hal-hal yang non-elektoral. Apa non-elektoral? Kantor dan lain sebagainya, kemudian juga peralatan dan lain sebagainya, mobilitas dan lain sebagainya. Saya paham itu. Artinya ada pemikiran yang harus diubah, bahwa di dalam di luar kepemiluan itu ada kebutuhan-kebutuhan yang menunjang pemilu. Itu saja pemancing saya, dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Komisi 2 dalam beberapa diskusi maupun WhatsApp dengan saya menyebutkan, oke, Kang, anggaran pemilu kami ketok di sesi sidang DPR berikutnya setelah reses. Saya pikir minggu depan sudah selesai. Mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan kurang berkenan. Sementara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Sarah kembali. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Kakak Suminta. Tidak serius ya Bung ya mengenai penundaan pemilu ini. Sebuah parpol yang tidak serius. Sebuah ide yang menarik ya juga koin untuk pemilu. Kita akan bahas nanti di diskusi. Selanjutnya kita sambung lagi dengan narasumber yang lain supaya lebih lebih menarik lagi yang kita bahas. Di sini sudah bergabung juga ada Pak Badiul Hadi dari Fitra. Selamat siang Bapak. Selamat bergabung. Apakah sudah terhubung? Selamat siang, Mbak. Iya, selamat siang Pak. Kita sudah mulai tadi dengan 2 narasumber. Selanjutnya kita ke Pak Badiul ya. Mangga Pak. Bisa disambung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suara saya Mbak Sarah ya? Terdengar lembut, empuk. Jelas Pak. Lembut Bu ya, kayak singkong Thailand. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya, teman-teman giat dan teman-teman media yang mungkin bergabung di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Saya mungkin tidak akan bicara panjang ya terkait dengan isu diskusi kita kali ini, karena memang sudah banyak tadi disinggung di depan oleh Bang Kakak juga, bahwa kalau kami di Seknas Putra memang secara tegas menolak upaya untuk penundaan pemilu tahun 2024 ini, apapun alasannya, gitu kan. Yang pertama misalnya, kalau kemudian kita telisik kan, wacana ini sebenarnya kan bergulir sejak Januari 2022 kemarin oleh Menteri Investasi yang pertama kali menggulirkan ini. Nah, kemudian gayung bersambut partai-partai kemudian juga mulai merespon isu itu, entah apapun alasannya tadi, karena kondisi ekonomi lah, karena investasi yang tidak kunjung tercapai, apapun alasannya itu, tetapi bahwa ada persoalan serius di dalam konteks berwacana demokrasi kita ini. Nah,
saya pengen masuk pada kebijakan yang sedang in hari ini, bahwa berkali-kali pemerintah dan DPR, terutama Dewan, menegaskan bahwa anggaran tidak akan dijadikan sebagai alat untuk penundaan pemilu. Saya kira ini wacana menarik ya, wacana menarik di tengah konstelasi para pimpinan partai politik sudah mulai menggulirkan isu perpanjangan masa jabatan dan kemudian penundaan pemilu. Dua pilihan ini memang, menunda atau perpanjangan, kayak gitu kan. Risikonya prosesnya akan lebih panjang, mana itu kan pilihan nanti pastinya. Tetapi ketika kita fokus pada isu penundaan pemilu, maka konsekuensi yang paling besar adalah terkait dengan anggaran. Karena apa? Pertama, Dewan dan pemerintah serta penyelenggara pemilu sudah sepakat tentang tahapan, ya, tentang tahapan, dan sudah disahkan waktunya. Itu udah clear tuh, kan kayak gitu kan. Tetapi dari sisi anggaran belum clear, kan kayak gitu. Artinya ya sekarang tinggal itu, gitu loh. Yang dijadikan alat untuk narik ulur ya tentang anggaran ini sekarang. DPR belum mengesahkan karena ada problem tidak efisien di pengajuan KPU. Oke, kita lihat kan gitu. Memang di catatan kami ini memang ada agak problem serius nih di perencanaannya KPU ya, penganggarannya KPU ini. Pertama soal strategi, ya, soal strategi yang dibangun di dalam konteks anggaran itu. Perencanaannya bahwa KPU itu awalnya mengajukan 86, kemudian turun menjadi 76,6 triliun kan kayak gitu kan. Nah, ini harus ditekan lagi. Nah, kayak gitu kan. Karena memang ada beberapa item belanja di dalam usulan KPU itu. Pertama tadi sempat disinggung oleh Bang Kakak juga, bahwa untuk pengadaan kantor baru di beberapa KPU daerah ini memang membebani ya, akan menambah beban pembiayaan, memang akan sangat tinggi kan begitu kan, sehingga ini kemudian disambung dengan anggaran mobilitas ya, pengadaan mobil baru, mobil dinas baru, dan macam-macam. Makanya kami mewacanakan, mendorong agar rancangan anggaran yang dibuat oleh KPU ini direview dulu di internal pemerintah, Kemenq sama Kemendagri. Terkait pengadaan kantor baru dan mobilitas atau mobil dinas, saya kira ini bisa difasilitasi oleh Kemendagri. Di daerah-daerah itu kan banyak aset pemerintah daerah ya, gedung atau apapun yang tidak terpakai. Nah, daerah mana yang tidak punya kantor KPU-nya tidak punya gedung, nah di situ aja nanti Kemendagri nyurati daerah-daerah tersebut agar menghibahkan atau memberikan kantor untuk KPU yang ada di daerah. Ini akan menekan anggaran. Ini akan menekan anggaran sehingga 76 triliun itu masih bisa ditekan lagi. Nah, kemudian terkait mobil dinas, di daerah juga banyak. Mobil-mobil dinas yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga banyak yang tidak terpakai. Saya kira Kemendagri punya ruang untuk mendorong ini, memberikan masukan ya untuk efisiensi anggaran ini, agar kepala-kepala daerah itu memberikan mobil dinas yang tidak terpakai kepada KPU yang ada di masing-masing daerah. Karena kan kita juga lihat tuh, mobil dinas pejabat-pejabat daerah itu kan juga tidak hanya 1-2 kan kayak gitu. Nah, saya kira itu bisa difasilitasi oleh Kemendagri untuk mendorong ke sana. Nah, yang ketiga itu paling besar itu hampir 60% itu kan skema pembiayaan untuk honorarium atau gaji tim ad hoc-nya penyelenggara pemilu ya, ada PPS, PPK, dan macam-macam itu paling besar. Itu 60% loh anggarannya. Ini kan besar sekali. Nah, itu memang kemudian wacana yang didorong oleh KPU itu kan soal menggunakan standar UMR. Gitu, UMR daerah. Kita tahu di masing-masing daerah itu UMR-nya kan beda-beda. Kan kayak gitu kan, beda-beda. Dan itu akan menimbulkan kerumitan tersendiri ketika ngitung honorarium ini kan kayak gitu kan. Nah, saya kira dorongan kita itu jelas bahwa KPU
dan Kemenq bikin standar harga untuk honorarium ini sendiri gitu loh. Kalau pakai UMR ya nanti akan terjadi ketimpangan juga. Misalnya Jakarta ini kan sangat tinggi UMR-nya. Kan kayak gitu kan. Sementara daerah-daerah lain sangat rendah. Kan kacau juga kan kayak gitu kalau kemudian kita menggunakan standar honorarium UMR-nya itu. Karena di Papua misalnya kerumitannya sangat tinggi tapi UMR-nya kan tidak setinggi di Jakarta misalnya. Ini kan akan tumpang tindih juga. Makanya kita mendorong agar KPU dan Kemenq bikin standar harga untuk gaji ini. Kalau dulu kan sekitar 500.000 ya untuk petugas di masing-masing TPS kayak gitu misalnya, atau 750 lah kayak gitu. Nah kalau itu dirasa kurang, kan tidak harus kemudian langsung ditarik ke UMR karena nanti juga ribet, hitungannya kan rumit juga. Nah itu yang saya kira menjadi kunci ya. 3 isu besar itu yang kemarin memang kemudian menjadi perdebatan panjang di dalam konteks penganggaran ini. Nah saya kira memang review akan sangat penting dilakukan oleh Kemenq dan Kemendagri ya untuk memastikan bahwa anggaran ini betul-betul efektif, ya, betul-betul efektif. Kalau kemudian isunya soal situasi perekonomian nasional misalnya, kan pemerintah selama ini kan sangat pede kan bilang bahwa kita bisa bangkit lah ekonomi kita bisa ini kan artinya ya nggak ada masalah gitu loh. Tidak ada relevansinya juga ketika kemudian mau ditunda pemilunya kan tidak ada relevansinya. Wong mereka selama ini sangat pede kok. Ketika dikritik, oh kita bisa kok selesaikan pertumbuhan ekonomi ini dengan baik kan kayak gitu kan. Buktinya dari minus jadi plus sekarang kan gitu. Itu kan statement-statement yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Nah sekarang mereka bingung sendiri kan ketika masuk ke ranah politiknya kan kemudian ditarik bahwa ini perekonomian kita perlu dibangun kembali. Nah, hal-hal semacam ini kan justru ambigu ya. Saya kira pemerintah perlu lebih bijak merespon situasi seperti ini. Meskipun tadi Bang Kakak sangat optimis bahwa penundaan pemilu tidak akan terjadi, ya kita sangat optimis bahwa ini hanya riak-riak gitu loh, yang dikeluarkan oleh para elit ya untuk mengisi kegudahan karena minyak goreng yang mahal kan kayak gitu kan, yang langka kayak gitu kan, kira-kira itu. Situasi ekonomi hari ini yang justru yang menjadi persoalan kan pemenuhan bahan pokok pemerintah masyarakat ini menjadi problem kan kayak gitu. Nah, kayaknya ini yang akan digeneralisir menjadi isu semakin mempertajam isu bahwa perekonomian nasional ini belum layak untuk ditinggalkan oleh pemimpin yang sekarang. Kira-kira kan begitu. Nah, ya gimana dia yang mengelola sendiri kok mau diramaikan sendiri kan kayak gitu. Nah, saya kira ini menjadi persoalan serius kan kayak gitu bahwa tata kelola kita itu memang menjadi masalah. Yang paling penting juga bahwa kita juga perlu melihat dewan ya sebut dengan fungsi budgetingnya harus lebih serius melakukan analisis terhadap pagu yang diusulkan oleh KPU. Masa anggota dewan dengan sebanyak itu tidak bisa memberikan kajian yang lebih mendalam ya terhadap usulan anggaran yang dilakukan oleh KPU. Kita juga punya BAKN ya di dewan itu, saya kira juga menjadi sangat penting BAKN untuk terlibat ya melihat skema pembiayaan yang didorongkan oleh KPU. Nah, intinya bahwa tidak ada relevansi kondisi perekonomian kita ini untuk penundaan pemilu. Ini mengada-ngada lah kayak itu, yang mengada-ngada kayak gitu. Nah, saya kira itu Mbak Sarah ya karena narasumbernya banyak, mudah-mudahan bisa memberikan input bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badiul Hadi dari Fitra. Sungguh paparan yang luar biasa. Menyoroti mengenai mengapa tadi anggaran belum disahkan ya, dan mengusulkan bagaimana rancangan anggaran direview terlebih dahulu oleh Kementerian Keuangan dan Kemendagri. Baik, karena masih banyak narasumber yang belum berbicara, kita beri kesempatan dulu. Di sini sudah ada Pak Roy Salam dari IBC. Selamat siang, Pak. Apakah sudah terhubung? Selamat siang, ya sudah. Iya, siap. Baik Pak, baik waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Apakah saya bisa diberikan
akses ini share screen? Bisa Pak, bisa. Soalnya kalau undangan giat ini selalu ini apa, kita harus siap betul nih. Siap. Sudah Pak. Serius, harus serius. Sudah di pengaturan Pak. Silahkan, sudah bisa share screen. Oke, terima kasih. Baik. Makasih Sarah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama ya, salam hormat untuk kawan-kawan giat ya, Bang Yus, Bang Ray, ada juga Bang Kakak ya. Tadi saya kira saya langsung cepat tadi itu ya merespon gitu ketika ayo kita kumpul koin untuk pemilu. Ini keren banget. Dan juga tadi Pak Diul, ada Mas Arief, serta dan juga mungkin kawan-kawan dari teman-teman media gitu ya. Dan saya kira ini kesempatan baik dan untuk kita menyampaikan gagasan dalam rangka melihat perkembangan isu mengenai pemilu yang kian hari sebenarnya kian menarik untuk ditongkrongin ya. Kaitan dengan gagasan-gagasan yang ingin mau menunda dan ada juga yang ingin memperpanjang gitu kan. Ada juga ingin memperpendek begitu. Jadi ini menarik sekali dialektika publik kita mengenai pemilu. Dan saya kira tema hari ini tentang anggaran, mungkin saya akan memberikan atau menyampaikan sedikit aja barangkali tentang apa pandangan IBC gitu ya mengenai tema kita hari ini. Jadi IBC langsung coba mengangkat temanya tentang tolak ya skenario politik anggaran tunda pemilu gitu. Saya kira ini harus tegas kita menyampaikan bahwa nyambung Bang Kakak tadi ya, ini kita harus tolak ya, karena betul bahwa saya kira secara politik anggaran sebenarnya tentu semua punya keterkaitan ya. Skenario-skenario politik untuk kepentingan oligarki ini kan sebenarnya kita harus memang lihat dari semua sisi gitu, baik dari upaya untuk mencari celah dalam konstitusi maupun dalam politik anggaran, karena tanpa ibaratnya kalau ada mobil mewah tapi tanpa bensin, tanpa bahan bakar ya nggak bisa jalan kan gitu ya. Nah, anggaran ini menjadi bahan bakar utama saya kira dalam konteks pemilu. Nah, ada kira-kira 4 poin. Yang pertama tentang kesiapan anggaran pemilu, lalu mengenai biaya pemilu itu sendiri. Kemudian kita melihat peluang dan tantangan dalam penganggaran penyelenggaraan pemilu kita, serta terakhir mungkin nanti ada kesimpulan dan rekomendasi. Mungkin sedikit panjang, tapi saya coba nanti percepat. Nah, saya kira penting untuk kita tegaskan bahwa ya dana penyelenggaraan dan pengawasan pemilu itu ya wajib dianggarkan ya di dalam APBN ini, wajib dianggarkan dan wajib dicairkan gitu ya secara bertahap gitu. Dan ini jelas sekali di dalam undang-undang pemilu kita. Nah, dan kemudian ini bagaimana prosesnya? Nah, kalau kita lihat tentang kesiapan, ini cukup banyak ya catatannya. Pertama adalah kita melihat memang DPR ya, pemerintah ya, dan KPU atau kita sebut sebagai penyelenggara pemilu, sebetulnya kita lihat belum ada kesepakatan ya mengenai keseluruhan tahapan ya program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, ini menjadi menurut saya ini menjadi batu sandungan gitu ya untuk menuju ke pembahasan anggaran. Kenapa? Karena namanya anggaran itu kan money follow ya. Dia akan mengikuti program dan jadwal yang sudah ditentukan. Karena dari situ akan dihitung berapa kebutuhan anggaran. Nah, kira-kira gitu. Nah, dan kalau kita lihat memang di undang-undang ada 11 tahapan mengenai penyelenggaraan pemilu kita, baik di Pilpres dan Pileg gitu ya. Namun saat ini yang baru disepakati kan baru
ketetapan mengenai jadwal hari H gitu ya, yaitu di 14 Februari 2024 dan pilkada 27 November 2024. Nah, ini sudah ada ketetapannya. Nah, berangkat dari sinilah kemudian proses-proses mengenai politik anggaran ini akan berjalan. Tetapi lagi-lagi ini satu sandungan pertama, keseluruhan tahapan ini belum kelihatan, masih buram dia istilahnya gitu ya. Apalagi ini kan situasi pandemi masih ya, kalau kita sebut ya masih dalam situasi pandemi yang mana dampak-dampaknya masih ada. Nah, disitulah tahapannya harus clear dulu gitu. Nah, kalau kita baca pernyataan KPU menyatakan bahwa telah menyusun ya dan menyampaikan rancangan program dan anggaran. Nah, itu kalau kita ikuti memang sejak pembahasan anggaran KPU tahun kemarin ya, untuk tahun ini dibahas tahun lalu, itu sudah mulai disinggung oleh KPU mengenai kebutuhan-kebutuhan anggaran itu. Namun dari kebutuhan anggaran itu memang belum disetujui oleh Kementerian Keuangan, sehingga mereka hanya diberikan anggaran untuk kebutuhan operasional dan kegiatan-kegiatan apa yang akan bisa dilakukan sepanjang Januari sampai April atau sampai pada proses penyusunan anggaran dan sebagainya. Nanti ada penjelasannya. Nah, di situ kemudian kita lihat bahwa memang belum ada ketetapan jadwal ya, karena sehingga kemudian ini akan mempengaruhi proses politik anggaran dalam pembahasan lebih detail tentang anggaran pemilu itu sendiri. Walaupun kita tahu KPU sudah menyampaikan angka-angka gitu ya, dan menyatakan bahwa sudah ada perubahan, tapi kita tidak lihat sama sekali gitu ya. Kita tidak tahu untuk apa saja ya kebutuhan-kebutuhan itu, hanya KPU lah yang tahu dan DPR. Nah, yang kedua adalah kita bicara mekanisme gitu. Nah, kalau kita lihat dalam sisi mekanisme, sebenarnya ini sudah perangkat baku di dalam pembahasan anggaran kita, dan itu terjadi setiap satu proses siklus yang terus berjalan, di mana pembahasan dan penetapan anggaran pemilu itu akan mengikuti mekanisme pembahasan APBN gitu. Nah, di situ ada kesepakatan politik memang antara DPR dan pemerintah. Nah, ini kalau lihat prosesnya memang nanti KPU atau penyelenggara baik KPU, Bawaslu, DKPP anggarannya akan dibahas dulu dengan Komisi 2 gitu. Nah, kenapa? Sebelum masuk ke Banggar, karena di Komisi 2 itu ada perwakilan badan anggaran di sana. Akan dibahas dulu tentang program-program dan juga rancangan detail anggaran di penyelenggara pemilu untuk di masing-masing lembaga penyelenggara. Nah, baru selanjutnya dibahas di tingkat badan anggaran dan juga Kementerian Keuangan serta Bappenas. Ini untuk melihat secara keseluruhan berapa kebutuhan anggaran pemilu secara multi years dan dari mana sumber-sumber dana itu akan diperoleh. Nah, disinilah kalau kita lihat dari peta aktor dalam politik anggaran ya, kunci pertama ada di Komisi 2, dan dalam Komisi 2 sendiri memang belum ada kesepakatan mengenai keseluruhan tahapan pemilu. Ini menjadi proses yang harus dilalui. Nah, saya kira itu menjadi lihat pada mekanismenya. Nah, gimana dengan dari sisi saya kira memang ya kita ya cukup gunda juga, walaupun memang kalau lihat dari sisi waktu sebetulnya masih ada ruang gitu ya. Di mana DPR ada 3 bulan itu ya, kalau lihat undang-undang kan bahwa paling lambat 20 bulan ya tahapan itu dimulai, dan itu artinya kalau kita hitung mundur Februari ya berarti di bulan Juni ya, pertengahan Juni tahapan itu harus dimulai, yaitu dan tahapan pertama kan adalah pembahasan program jadwal dan anggaran pemilu gitu ya, yang menjadi tahapan pertama dalam selain sosialisasi ya sebagai ini. Nah, tetapi kalau kita lihat dari sisi waktu itu dan dengan rentang waktu yang ada, ini sebetulnya masih ada waktu kurang lebih 3 bulan untuk penyelenggara dan Komisi 2 untuk menyepakati jadwal ini. Jadi saya kira pasca reses ini saya kira sudah harus dibahas secara reguler gitu ya, tentang rancangan jadwal dan tahapan pemilu secara keseluruhan. Nah, pertanyaannya kemudian, ini nanti gimana? Ini kok belum ada alokasi anggaran pemilu? Sesungguhnya di dalam anggaran KPU dan Bawaslu itu sudah ada sebetulnya yang dialokasi untuk melakukan proses
penyiapan tahapan, mulai dari untuk penyusunan program dan anggaran, pendaftaran ya peserta pemilu, verifikasi dan penetapan pasangan calon. Nah, itu sudah ada anggarannya di masing-masing penyelenggara di KPU dan Bawaslu. KPU itu ada sekitar 400 sekian miliar, begitupun juga dengan Bawaslu. Nah, pertanyaan kemudian apakah cukup? Nah, tentu bisa jadi ini pertanyaan penting. Nah, justru di sinilah memang kalau kita lihat dari metode ini, karena ini adalah satu belum jelas jadwalnya, sehingga memang mungkin diberikan alokasi anggaran seadanya dulu kira-kira gitu, baru akan dilanjutkan pembahasan. Nah, apakah itu akan dibahas dalam perubahan APBN 2022 atau di dalam RAPBN 2023? Ini 2023 ya, yang satunya ini 202 jadinya. Nah, dibahas di dalam perubahan anggaran maupun di RAPBN 2003 waktunya masih pas, karena memang saat ini belum musrembangnas. Ini masih dalam tahap, kalau RAPBN itu masih dalam tahap merancang program, mendesain program-program apa yang akan dibahas. Pemerintah, Kementerian Keuangan dengan Bappenas merancang yang namanya kebijakan makro untuk 2 APBN 2023. Jadi secara tahapan siklus anggaran ini masih masuk gitu ya, belum tertinggal jauh, masih dalam koridor waktu dalam politik anggarannya sendiri gitu. Nah di sini kemudian kita lihat bahwa memang ada kesan ya kira-kira begitu, bahwa Komisi 2 mungkin akan ya mengulur-ulur gitu ya pembahasan anggaran. Ini soal legacy sebetulnya, soal happy-nya dengan siapa untuk membahas jadwal pemilu secara keseluruhan dan anggaran. Kelihatannya mungkin Komisi 2 akan menunggu ya komisioner yang baru akan dilantik. Nah, kalau dilantik misalnya di bulan April, 11 April, artinya masih ada juga jeda Mei Juni, masih ada sekitar rentang waktu hampir 2 bulan gitu ya sebelum tahapan dimulai. Jadi tentu mungkin ini juga nggak mungkin kan dipercepat ini masa jabatannya yang komisioner yang sekarang. Nah, tentu akan menunggu. Tetapi memang kesan mengulur-ulur inilah saya kira jangan sampai kemudian ini menjadikan anggapan bahwa ini yang memang akan upaya untuk menunda pemilu. Ya, tapi saya kira Komisi 2 katakanlah bahwa kami akan nunggu Komisi 2 karena legasinya lebih jelas misalnya. Karena nanti mereka yang akan memegang mandat untuk menjalankan PKPU mengenai jadwal dan anggaran. Nah, lebih clear, lebih bagus gitu loh ketimbang dia abu-abu untuk di pihak Komisi 2-nya. Nah, lalu saya akan masuk ke soal anggaran pemilu. Saya kira menarik karena memang ini penting bahwa kita tahu bahwa pemilu kita bicara pemilu serentak kan sebetulnya kita baca di undang-undang pemilunya prinsip-prinsip yang dianut adalah efisiensi. Bagaimana pemilu ini menjadi lebih tidak menjadi membebani anggaran yang begitu luar biasa begitu ya. Nah, tetapi benar-benar anggaran itu ya sesuai dengan kebutuhan dan juga akan tentu dengan rancangan yang masuk akal gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari usulan KPU yang saat ini gitu ya, sebesar 80 sekian triliun, nah itu kan anggarannya naik banget gitu. Sampai 263% kalau kita bandingkan dengan anggaran pemilu 2019 gitu. Kenaikan inflasi juga nggak sebesar ini juga gitu loh. Jadi menurut saya di sinilah tadi Mas Kakak tadi bilang, ini juga penting dong KPU jangan bikin anggaran yang aneh-aneh gitu kan. Nah, karena jangan sampai juga akan membuat publik menjadi merasa kok ini seolah menjadi ruang untuk kemudian menyedot pajak yang besar gitu loh, padahal sebenarnya kalau disusun dengan baik mungkin akan tidak sebesar itu. Nah, kalau dilihat juga secara per pemilih itu juga naik gitu loh dibandingkan dari pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, ini saya kira cukup mencengangkan sebetulnya usulan anggaran ini. Nah, bagi BC bahwa ini terlalu besar gitu loh. Nah, saya kira ini perlu dihitung ulang dan dirasionalisasi dengan standar dan juga penyediaan tahapan. Nah, saya kira memang cara kita harus melihat bahwa kita ingin tetap pemilu 2024 tetap jalan. Tetapi ada situasi yang memang kita lihat apakah proses yang kita bayangkan itu akan sama dengan proses yang di pemilu sebelum dalam kondisi pandemi, atau sehingga kemudian di pemilu 2024 mungkin perlu ada ya hal-hal yang mungkin
lebih di simplifikasi, tetapi dia tidak menghilangkan daripada tujuan daripada tahapan itu, gitu-gitu. Tapi dari sisi biaya akan efisien. Kira-kira begitu. Nah, hal-hal ini saya kira penting bagi nanti Komisi 2 dan penyelenggara pemilu untuk membahas dan memperjelas dalam ketetapan jadwal yang akan dibahas tersebut. Nah, kenapa? Karena anggaran ini akan mengikuti sesi-sesi yang memang didesain gitu loh. Kalau sesinya panjang ya pasti anggarannya juga makin berat gitu loh. Nah, tapi sesi panjang pun nanti kira-kira manfaatnya apa sih? Nah, itu yang perlu dirasionalisasi kembali ya oleh penyelenggara pemilu bersama DPR. Nah, ini saya kira menjadi poin penting bahwa pemilu jangan sampai ditunda, tapi anggaran pun juga harus kita optimalkan. Ya, kita harus lihat secara kacamata yang masuk akal gitu ya. Jadi tidak sekedar ujuk keinginan-keinginan itu harus dipenuhi semua, kayak gitu juga gitu loh. Nah, bahkan sebenarnya dalam konsen penyusunan anggaran sebetulnya anggaran itu bisa tidak harus ditongkrongi oleh satu lembaga, tetapi dia bisa didiskusikan ke lembaga yang lain gitu. Sepanjang dia punya fungsi-fungsi yang sama. Nah, lalu kemudian, nah ini menjadi pertanyaan penting. Karena alasan bahwa tunda pemilu ya karena alasan beban APBN yang besar. Kita tidak punya anggaran. Saya kira tidak. Meskipun kita lihat kita potret APBN kita ya, ruang fiskal kita memang 43% dari APBN kita itu memang sudah masuk dalam belanja mandatori. Belanja mandatori itu ya belanja yang proporsinya sudah ditentukan dalam undang-undang dan itu wajib. Nah, pemilu bukan mandatori, dia mandatori ya, tetapi dia tidak punya proporsi yang ditentukan. Gitu. Jadi 43% APBN kita ya, pajak retribusi kita memang sudah dibagi untuk belanja yang sudah punya proporsi, ada 5 gitu. Untuk pendidikan 20%, kesehatan 5%, untuk DHU gitu ya. Kemudian ada DBH yang memang pembagiannya sudah berdasarkan ketentuan dan juga untuk dana otonomi khusus Aceh dan Papua. Nah, sisa berapa? Ya sisanya 57%. 57% ini juga nanti akan dibagi-bagi untuk fungsi pertahanan, keamanan, gitu, penanganan COVID dan sebagainya. Nah, tetapi saya kira memang kita paham bahwa di masa pandemi ini dampaknya terhadap APBN memang terasa, gitu ya, terasa. Kenapa? Di mana terasanya? Ya karena lihat aja APBN kita mesti defisit di atas 3%, itu luar biasa. Nah, tetapi memang menjadi tantangan nanti di 2023 adalah ketika APBN 2003 harus didesain tidak boleh lagi defisit di atas 3%. Ini memang beratnya. Perhitungan beratnya pemerintah adalah tidak boleh defisit APBN melebihi daripada 3% dari PDB. Otomatis apa yang dilakukan? Meningkatkan pendapatan dari pajak dan non pajak dan mengerem belanja. Nah, ini strateginya. Karena kalau nggak gitu ya defisit tetap melebar. Nah, disinilah peran APBN 2003 betul itu akan dilihat mana program-program prioritas dan tidak prioritas gitu. Nah, IBC setelah kita melihat dari potret ini berangkat daripada proporsi-proporsi anggaran yang pemilu sebelumnya, sebetulnya anggaran pemilu kita paling tinggi 1% dari belanja pemerintah pusat. Bayangkan kalau katakanlah 57% ini ya tinggal diambil 1%, 56%. Jadi masih cukup besar ruang fiskal kita. Jadi tidak ada alasan saya kira untuk tidak mendanai pemilu. Karena biaya pemilu hanya 1% ya dari belanja pemerintah pusat. Kalau kita hitung dari angka yang diusulkan oleh KPU, memang secara total itu bisa mencapai 4%. Tetapi itu nggak bisa dilihat langsung 1 tahun anggaran. Maka strateginya adalah didorong lewat multi years, dianggarkan dari 2002, 2023, 2024 dan seterusnya. Dan kalau kita lihat dari bagaimana agar strateginya bisa anggaran ini bisa masuk dalam skenario belanja kita setiap tahun, maka alokasinya bisa dibuat 2022 misalnya itu 0,5% dari belanja pemerintah pusat, 2023 bisa 1% dari belanja pemerintah pusat, 2024 dia bisa 1% dan 2023 bisa 0, jadi secara hitung-hitungan seperti itu sebenarnya sangat tidak ada alasan ya pemerintah untuk tidak menyelenggarakan pemilu karena anggaran masih ruang fiskal kita masih cukup tersedia, itu poinnya. Nah,
Saya kira sebagai catatan ini penutup, saya kira begini, memang bahwa 2 tahun ke depan itu ya memang tekanan APBN akan berat ya karena dampak pandemi. Tetapi itu tidak jadi alasan pemerintah untuk menghendaki pemilu. Karena bagaimanapun pemilu itu akan memunculkan atau memicu gejolak politik dan ketidakpercayaan pemerintah terhadap masyarakat terhadap pemerintahan. Yang tentu akhirnya juga akan mengganggu ekonomi gitu ya. Nah, ada 3 poin rekomendasi yang kira-kira menjadi catatan bagi IBC ya. Yaitu Komisi 2 segera mengagendakan pembahasan tentang program dan anggaran ini. Tentu dimulai dari menyelesaikan ya PKPU tentang jadwal tahapan program dan anggaran serta jadwal pemilu, sehingga kemudian secara simultan itu bisa dibahas tentang program dan anggarannya. Nah, kemudian juga Komisi 2 kita harapkan dia bisa membahas secara detail ya anggaran ini dan memastikan bahwa anggaran pemilu kita ya bisa lebih efisien lagi dari usulan yang sudah ada. Yang kedua yaitu pada Menteri Keuangan ya, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Badan Anggaran untuk memprioritaskan anggaran pemilu di dalam langkah-langkah refocusing, relokasi anggaran pemerintah pusat, yaitu belanja KM. Nah, serta memasukkan dalam arahan kebijakan fiskal 2023. Dan sehingga kenapa ini harus masuk ya agar menjamin tadi keberlanjutan. Jadi skenario multi years-nya harus masuk di dalam strategi-strategi refocusing, relokasi dan juga arah kebijakan APBN 2023. Kalau itu nggak masuk ya berarti sudah selesai, memang politiknya jelas bahwa memang akan menunda. Nah, yang ketiga saya kira kepada lembaga penyelenggara pemilu ya KPU, Bawaslu, DPP, ini soal transparansi gitu loh. Nah, sampai hari ini kok nggak ada itu kita lihat rancangan anggaran pemilu yang dipublikasi oleh KPU ini. Jadi menurut saya jadi aneh juga gitu loh, kok kenapa sih buka aja ke publik gitu loh. Ini loh rancangan kita gitu. Ya. Nah, harusnya kan mereka harus lebih transparan ya. KPU harus lebih transparan dalam penyusunan anggaran pemilu. Termasuk juga Bawaslu. Kalau lihat pembahasan anggaran DPR, saya kira Bawaslu yang saya lihat tidak punya paparan yang rinci gitu ya. Yang rinci itu ya KPU sama DKPP. DKPP malah lebih rinci dia. Nah, dalam ketika bahas anggaran, yang Bawaslu saya lihat jarang sekali itu. Kalau pantau bahas dengan Komisi 2 itu jarang sekali dia potret anggarannya gitu loh. Jadi kita nggak tahu dia gunakan untuk apa anggaran itu. Nah, saya kira KPU lembaga ini harus ada titik tekan bahwa KPU harus transparan gitu. Termasuk Bawaslu dan DKPP. Dipublikasi dong anggaran itu. Kita cek di websitenya kok nggak ada. Nah, ini jadi pertanyaan, ada apa nih kok kenapa seperti sembunyi-sembunyi gitu. Nah, yang kedua adalah ya harus hemat lah. Jadi kalau kita potret dari BC punya laporan audit tentang penggunaan anggaran pemilu yang lalu. Itu cukup banyak catatan sebetulnya tentang buruknya tata kelola anggaran pemilu kita. Gitu ya. Mulai dari anggaran yang berlebihan gitu ya. Kemudian pelaporan yang kemudian membuat anggaran itu benar-benar tidak akuntabel. Sampai hari ini baru ada audit dari untuk yang Bawaslu ini penting bahwa catatan lembaga pemilu kita harus lebih transparan dan lebih akuntabel gitu. Di dalam sehingga publik benar-benar bahwa pemilu kita benar-benar dari sisi kualitas berjalan, dari sisi tata kelola anggaran juga dipercaya untuk mereka mengelola anggaran. Sekali lagi bahwa IPC menolak ya politik anggaran tunda pemilu. Kenapa? Ya karena sumber anggaran kita dari pajak ya, retribusi, maka rakyat berhak untuk mendapatkan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemilu bagi tegaknya demokrasi. Jika pemerintah tidak mengalokasikan, maka saya setuju tadi yang kakak minta, yuk kita bikin koin untuk anggaran pemilu. Demikian paparan saya. Mohon maaf kalau ada waktunya mengambil waktu dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Seli.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Roy Salam dari IBC. Paparan yang luar biasa, sangat rinci ya bagaimana anggaran-anggaran ini harusnya dikelola dengan baik. Baik, karena waktunya sudah cukup banyak juga, kita langsung sambung saja ke narasumber selanjutnya. Nanti kita akan buka sesi diskusi di akhir. Di sini sudah hadir juga Pak Arief Susanto dari Exposit Strategi. Selamat siang Pak Arief. Apakah sudah terhubung? Ya, siang. Ya, terima kasih Pak Arief. Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Sarah. Selamat siang teman-teman semua. Ada dua, apa ya, saya enggan sebenarnya untuk menyebutnya sebagai wacana, gitu ya. Tapi untuk sementara waktu, baiklah kita sebut wacana. Ada dua wacana yang saling berkaitan. Pertama adalah wacana periode ketiga Presiden Jokowi. Ya. Wacana ini sudah berkembang sejak akhir 2019. Betapapun waktu itu Presiden sudah menyatakan bahwa usulan ini sebenarnya tidak lebih daripada upaya sederhanakan ya untuk menampar muka Presiden, gitu ya. Tapi cukup aneh bahwa bahkan hingga 2 atau 3 tahun ya setelah pernyataan itu isu deh ya, isu lebih pas dibandingkan wacana isu ya. Isu periode ketiga kepresidenan Jokowi itu masih timbul tenggelam. Lalu ketika isu itu belum hilang, ya muncul tadi sudah disebut oleh Bung Badiul ya, yang pertama kali melontarkan isu penundaan pemilu itu kan Menteri Bahlil ya, bulan Januari. Dan isu itu pun kemudian tidak memperoleh banyak tanggapan sampai kemudian muncul pernyataannya Muhaimin Iskandar ya di bulan Februari lalu. Jadi butuh waktu sekitar sebulan dari pernyataannya Bahlil ke pernyataannya Muhaimin yang kemudian disambut oleh Erlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan ya. Dan beberapa pernyataan lain seperti yang disebutkan oleh PSI atau yang lainnya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari berkembangnya isu ini? Saya pikir cukup jelas bahwa isu ini menunjukkan ambisi politik yang tidak terpenuhi dari istana. Saya harus terang-terangan menyebut istana karena setelah pernyataan muncul dari banyak pihak, ya, terakhir yang kita dengar kan LBP. Ya tidak bisa tidak, suara LBP adalah suara istana gitu ya. Jadi kalau sudah ada 3 orang menteri, mulai dari Bahlil, Erlangga sampai LBP, membuat pernyataan yang muaranya kurang lebih sama, yaitu supaya periode kepresidenan kali ini diperpanjang gitu ya, maka saya harus menyebut bahwa ada ambisi politik yang luar biasa dari istana untuk memperpanjang kekuasaannya. Apakah ambisi politik ini salah? Ambisi politik itu sesuatu yang normal, tapi menjadi aneh kalau 2 hal ya. Yang pertama bahwa ambisi politik ini menabrak konstitusi. Lalu yang kedua adalah bahwa ambisi politik itu dikemas dalam berbagai bentuk alasan yang lebih menunjukkan rasa ketidakpercayaan diri. Saya ingin mulai dari yang ketidakpercayaan diri itu tadi. Ada kemiripan ya antara pernyataannya Bahlil, Muhaimin, Erlangga, Zulkifli Hasan dan kemudian LBP. Kelima orang ini kira-kira ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa ada problem dengan penanganan COVID, ya, ada juga problem dengan pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir ada problem dengan pembangunan infrastruktur yang antara lain terkait juga dengan pembangunan ibu kota baru gitu ya, yang membutuhkan waktu lebih panjang bagi pemerintah untuk menyelesaikan. Begini, pertama problem COVID. Ya. Saya kira tidak satu orang pun di dunia yang hingga hari ini mampu menegaskan kapan pandemi ini akan berakhir.
Di beberapa negara Eropa, pandemi sudah bergeser menjadi endemi. Tetapi saya kira kita semua membaca berita bahwa di China sekarang angka penularan COVID mencapai titik tertinggi. Bahkan jika dibanding titik tertinggi per hari ya, titik tertinggi per hari. Bahkan jika dibandingkan 2019 lalu. Artinya kalau negara besar China belum mampu serius menyelesaikan problem ini, saya kira ya saya ingin optimis, tapi optimis itu kan harus terukur ya. Jadi saya kira tugas untuk menangani COVID dan terutama dampak yang dihasilkannya gitu ya, itu masih akan menjadi tugas serius pemerintah ke depan. Terlepas siapapun yang memerintah di 2024. Itu satu. Yang kedua mengenai pertumbuhan ekonomi. Bagi saya tadi cukup aneh gitu ya. Di tahun 2019 ketika COVID pertama kali menghajar dunia, ya kita sudah mulai dampaknya dan waktu itu kita tumbuh 5,sekian%. Ya, masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lain di kawasan. Lalu kita anjlok turun sampai -2 dan tahun lalu itu kita mengalami perkembangan yang saya kira mengembirakan ya, karena ekonomi kita tumbuh hingga 3,65% dan tahun ini BPS memprediksi bahwa ekonomi kita bakalan tumbuh lebih tinggi lagi gitu ya, antara 4,7 hingga 5,5. Sebuah outlook yang mungkin mengandung optimisme. Ya. Jadi bagaimana mungkin pada situasi semacam ini justru muncul pandangan dari pemerintah maupun dari DPR yang menyebut bahwa ekonomi mengalami istilah yang digunakan oleh Caimin itu freeze ya, mengalami pembekuan ya, saya kira Caimin salah membaca data, ya, atau Caimin nggak paham data, atau Caimin sengaja membelokkan data. Dan pernyataan dari Caimin satu-satunya ya kita membaca pernyataan dengan nada yang kurang lebih serupa dari menteri-menteri yang menangani masalah itu, mulai dari Bahlil sampai Menko Erlangga Hartarto dan juga Meninvest LBP gitu ya. Jadi bagaimana menteri-menteri yang menangani persoalan ekonomi itu justru menunjukkan pesimisme. Jadi ada satu gerak yang bertolak belakang antara ambisi politik yang luar biasa yang mengendaki pemerintah memperpanjang masa jabatannya dibandingkan pesimisme dalam melihat persoalan. Ya. Saya kira yang sedang dilakukan oleh pemerintah adalah menebar. Ya. Kita lihat di banyak tempat ekonomi sudah mulai menggeliat, ya. Belum tumbuh sebagus 2019 apalagi sebelumnya, tetapi secara umum saya bisa mengatakan bahwa aktivitas masyarakat pelan-pelan sudah menjadi lebih menggeliat sebelumnya. Jadi mestinya dengan situasi semacam itu pemerintah justru datang dengan optimisme yang lebih besar, bahkan memperbesar optimisme di kalangan masyarakat. Ya. Tidak dengan menunjukkan bahwa ekonomi kita mengalami kebekuan, ekonomi kita mengalami perlambatan dan seterusnya. Justru di tengah situasi krisis optimisme yang harus kita. Ya. Nah, yang berikutnya adalah persoalan menabrak konstitusi. Saya kira ada cacat logika dalam apa yang disampaikan oleh LBP sekian waktu lalu. Ya, dia mengatakan mirip dengan yang dikatakan oleh Presiden juga. Presiden juga mengalami cacat logika. Ya, ketika setidaknya 2 orang ini mengatakan bahwa penundaan pemilu ataupun
penambahan periode presidenan itu kan hanya wacana. Kalau wacana itu dalam negara demokrasi ya wajar-wajar saja. Saya akan bilang tidak. Kenapa demikian? Sebab bukan wacana politik namanya kalau dia dibangun dengan menabrak konstitusi. Ya, saya kira presiden, LBP atau siapapun yang mengusung isu ini harus paham bahwa pasal 22E saya ingat itu menyebut bahwa pemilu diselenggarakan secara lu berjurdil setiap 5 tahun sekali. Demikian pula jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi selama 5 tahun dan untuk sesudahnya dapat dipilih kembali selama 1 periode. Nah, dua-duanya itu diatur dalam konstitusi. Jadi bukan wacana politik namanya kalau sejak awal dia sudah menabrak konstitusi. Ya, sama halnya dengan ketika LBP menyamakan wacana ini, isu ini dengan dia menyebutnya wacana ya. Dia bilang ada hashtag turunkan presiden. Ya, itu juga bukan wacana politik. Kenapa? Karena dia menabrak konstitusi. Kalau Anda paham konstitusi, ya seburuk apapun kebijakan seorang presiden, dia punya masa jabatan 5 tahun yang bisa diturunkan hanya karena sebab-sebab yang sudah ditegaskan pula oleh ya, mengkhianati negara, melakukan pelanggaran konstitusi dan seterusnya. Jadi kalau presiden keliru dalam kebijakan untuk pandemi, itu tidak lalu bisa menjadi alasan siapapun untuk menurunkan presiden dan bahkan membuat hashtag turunkan presiden. Saya akan bilang tidak, itu menabrak konstitusi. Ya, jadi tidak bisa setiap kali orang tidak menyukai situasi yang ada, lalu orang melontarkan isu-isu yang arahnya adalah menabrak konstitusi. Ya. Kalau Anda tidak suka warna merah dan putih, yang itu adalah warna bendera nasional kita, tidak lalu Anda bisa membuat sebuah isu bahwa sebaiknya bendera kita diganti warna ungu, warna hitam atau warna-warna lain. Gitu. Ya nggak bisa, karena itu akan menabrak konstitusi. Menjadi berbeda misalnya ya, hal yang tidak secara tegas diatur oleh konstitusi. Misalnya tadi Bung Roy menyinggung mengenai anggaran pemilu. Ya, anggaran pemilu tidak ada pasal yang tegas dalam UUD 1945 yang mengatur tentang anggaran pemilu. Sehingga kalau misalnya KPU mengajukan 86 triliun, ya bukan lalu persetujuan DPR dan kemudian pemerintah mengeksekusinya, ya persis 86 triliun. Wacana politik itu mendorong efisiensi. Saya kira ada bahaya besar ya kalau isu mengenai penundaan pemilu terus-menerus digulirkan. Ya. Menteri Bahlil waktu itu menyebut bahwa penundaan pemilu bukan hal yang sama sekali baru. Ya. Dia menyebut presiden tahun 1999. Nah, lagi-lagi Bahlil tidak paham membaca sejarah. Ya. Kalau kita ikuti 5 tahun sekali pemilu, artinya setelah pemilu 1997 itu mestinya kan pemilu diselenggarakan 2002 ya, 2002. Tapi kita menyelenggarakan pemilu 99. Kenapa? Karena memang legitimasi pemerintahan terdahulu itu sudah runtuh. Ya, jadi Bahlil harus paham bahwa pemilu 99 dimajukan karena ada kebutuhan untuk membangun legitimasi politik sebagai sebuah landasan penting bagi pemerintahan yang baru. Bahkan bagi tatanan politik yang baru. Kita bukan hanya bicara tentang pemerintahan baru tahun 1999. Kita bicara mengenai tatanan politik yang baru tahun 1999. Tetapi kalau Bahlil terus mengatakan bahwa penundaan pemilu bukan hal baru, saya mau tunjukkan ke Bahlil atau siapapun yang mendukung isu ini. Tahun 1971 untuk pertama kalinya Soeharto menyelenggarakan pemilu selama 22 tahun kekuasaan.
Setelah pemilu 71, kalau kita hitung 5 tahun, tahun 1975 paling lambat pemilu sudah harus diselenggarakan. Tetapi Soeharto menundanya hingga 1977. Dan Bahlil harus paham bahwa penundaan itu dilakukan oleh Soeharto demi memastikan kemenangan Golkar dan berlanjutnya masa kepresidenan Soeharto. Jadi penundaan pemilu di tahun 1977 oleh Soeharto itu dilakukan untuk menyiapkan kecurangan supaya kecurangan itu bisa berlangsung smooth gitu ya. Ternyata bukan hanya 77, kecurangan itu berlangsung panjang sampai 1997. Ya. Kemudian poin-poin terakhir. Saya ingin mengambil modelnya Bung Roy tadi. Saya mau akhiri dengan kesimpulan rekomendasi. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa isu penundaan pemilu maupun isu perpanjangan periode kepresidenan Jokowi itu dua-duanya inkonstitusional. Ya, maka ini sama sekali bukan wacana. Sebab kalau wacana politik itu dalam negara demokrasi, wacana politik harus diberi kebebasan. Tetapi wacana politik itu lebih mengarah pada memperkaya hasanah pemikiran politik. Nah, sekarang kita lihat apa yang diperkaya dari isu perpanjangan periode kepresidenan Jokowi dan penundaan pemilu. Dia justru memiskinkan kita. Secara politik kita menjadi miskin karena ini melawan gerak alamiah regenerasi politik. Kita semua membayangkan bahwa 2024 nanti akan terjadi regenerasi politik pada dua level. Pertama di level elit, karena Jokowi tidak lagi punya kesempatan untuk memerintah, sehingga hampir pasti akan muncul generasi baru. Lalu kedua, pada level pemilu, sebab kemungkinan besar lebih dari 60% pemilu itu akan terjadi atas pemilih muda. Dan sebagian di antara mereka adalah pemilih mula. Ya, jadi ini gerak alamiah yang tidak bisa dilawan. Ya, kalau Jokowi atau siapapun mau melawan gerak alamiah ini, saya khawatir justru mereka yang melawan gerak alamiah itu akan tersungkur. Dan taruhannya terlalu besar. Taruhannya adalah masa depan negara ini. Ya, taruhannya bukan semata-mata masa depan kekuasaan Jokowi. Nah, kalau yang dipertaruhkan masa depan kekuasaan Jokowi, barangkali yang harus menaruh perhatian terhadap itu adalah Jokowi dan para pendukungnya. Tapi kalau taruhannya adalah masa depan negara ini, tidak hanya di sektor politik, tapi di sektor yang lain juga, saya kira tidak selayaknya para politikus bermain-main dengan masyarakat. Ya. Lalu apa rekomendasinya ya? Akhiri saja itu. Jangan membuang energi untuk hal yang tidak penting. Saya sarankan LBP dan siapapun untuk kemudian tidak lagi mengusung ini, melainkan baca baik-baik UUD 1945 yang membatasi periode kepresidenan dan juga menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan sekali dalam setiap 5 tahun secara luber dan jurdil. Ya. Jadi dibandingkan menghamburkan energi untuk hal yang nggak penting seperti ini, gitu ya, sampai kita perlu bikin diskusi berjilid-jilid, gitu ya. Ya sudah, akhiri isu yang tidak penting ini. Ya, saya kira jauh lebih masuk akal untuk memindahkan energi kita pada dua hal yang tadi sudah disebut oleh organ-organ pemerintah kita, yaitu penanganan COVID dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita berada pada track yang benar dan memastikan bahwa pertumbuhan yang lebih baik distribusi yang juga lebih baik. Lalu poin terakhir yang ingin saya tegaskan adalah sudah saatnya kita juga mengenai efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu. Ya, saya kira hampir tidak ada gunanya setiap tahun Bawaslu merilis
apa poin-poin yang kira-kira layak menjadi perhatian karena itu menyangkut kerawanan di dalam pemilu. Mestinya kalau poin-poin kerawanan itu tidak bergerak jauh dari pemilu ke pemilu, maka Bawaslu bukan hanya mampu mengatasi itu, tapi mampu mencegah itu. Yang terjadi kan justru sebaliknya. Ya, poin kerawanan makin banyak, upaya untuk mengatasinya menjadi semakin mahal, gitu ya. Ya, akhirnya pemilu Indonesia ini bukan hanya menjadi salah satu yang paling kompleks, tapi juga menjadi salah satu yang paling mahal di dunia, dan itu dua hal yang tidak layak untuk kita banggakan. Ya, sudah 5 kali pemilu, normalnya kita sudah memasuki sebuah era ketika pemilu sudah bisa dipastikan berlangsung secara reguler, dan tugas berikutnya adalah memastikan bahwa hasil pemilu memberi kontribusi bagi kematangan demokrasi. Saya berhenti di sini, terima kasih. Terima kasih Pak Arik Susanto atas paparannya yang sangat luar biasa. Kita langsung beralih ke narasumber selanjutnya ya Pak. Nanti diskusinya kita buka di akhir paparan narasumber. Di sini sudah bergabung juga ada Pak Jerry Sumampo. Selamat siang Pak Jerry. Apa kabar Pak Jerry? Apakah sudah terhubung? Iya, selamat siang Mbak Sarah. Ya, sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, siap. Baik Pak, langsung saja. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Teman-teman lain sudah kah? Sudah Pak, sudah. Tadi kita sambil berjalan, sambil menunggu narasumber yang lain hadir. Oh, semua sudah ya? Padahal kan banyak sekali narasumbernya. Belum semua sih Pak, masih ada beberapa. Iya, maksud saya yang ada duluan, jangan sampai saya jadi salah gara-gara itu. Saya sudah bang, tenang bang. Lanjut aja. Pak Diul sudah ya. Ada Pak Rai Rangkuti, tapi tadi requestnya di akhir saja katanya. Oh, dia sekarang mau akhir-akhir ya? Ya, nggak apa-apa saya. Mangga, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, saya mau melanjutkan beberapa teman yang tadi sudah menyampaikan pikiran dan gagasannya, dan saya kira poin kita sama ya, hampir nggak terlihat alasan untuk melakukan penundaan pemilu, apalagi kalau alasannya itu gara-gara anggaran ya. Saya dapat informasi sebetulnya kenapa anggaran pemilu 2024 itu belum dibahas oleh DPR Komisi 2, karena memang ini disengaja. DPR itu masih menunggu komisioner baru ya. Jadi dia nggak mau membahas anggaran ini dengan komisioner yang sekarang. Gitu ya. Nanti mungkin bulan depan setelah ada pelantikan komisioner baru, mudah-mudahan sebelum tanggal 11 April atau tanggal 11 Aprilnya sendiri, karena tenggak waktunya akan berakhir di 11 April. Jadi mudah-mudahan setelah itu mungkin akan ada pembahasan anggaran. Jadi mestinya juga diberi penjelasan oleh DPR atau khususnya Komisi 2 ya, supaya isunya nggak menjadi liar seperti sekarang ya. Dipakai sebagai alasan untuk melakukan penundaan pemilu. Gitu. Jadi itu penjelasan saja ya, karena saya dapat informasi seperti itu dari teman-teman yang ada di Komisi 2 dan mungkin teman-teman penyelenggara pemilu yang baru yang nanti akan pelantikan itu. Nah, yang kedua, saya kira kita perlu mengingatkan ya para elit politik kita, kalau memang punya kepentingan politik atau kepentingan ekonomi ya, semestinya dia harus dicari atau dipikirkan dalam koridor regulasi yang ada. Jangan karena kepentingan ekonomi dan kepentingan politik yang ada di balik mereka mau mendorong sesuatu yang ilegal, gitu ya. Karena kan penundaan pemilu itu
ilegal sebetulnya, atau perpanjangan masa jabatan itu ilegal karena apa? Karena itu tidak sesuai dengan konstitusi. Saya mau mengatakan ini bukan berarti konstitusi nggak bisa berubah. Bisa saja berubah, tapi model perubahannya jangan dengan cara begitu dong. Kan gitu. Kalau ada kepentingan, kemudian setelah itu mau kita ubah konstitusi hanya untuk memuluskan kepentingan itu, ini kan repot nih. Negara ini masih sangat panjang. Kalau dijadikan sebagai arena percobaan untuk menggolkan kepentingan dengan mengabaikan konstitusi, ya repot tuh. Itu kita tidak bisa mempertahankan negara secara lebih panjang. Ya. Jadi saya kira wacana-wacana seperti ini punya resiko jangka panjang yang mungkin tidak disadari oleh para penggagasnya karena mereka sudah terlalu didominasi pikirannya oleh hasrat politik dan hasrat ekonomi. Ini yang saya kira harus kita ingatkan terus ya. Jadi jangan tiba-tiba ada aspirasi masyarakat lalu kemudian yang juga aspirasi ini belum bisa kita buktikan gitu ya, belum bisa kita ukur sejauh mana, masih sebatas klaim itu. Lalu kita mau mendorong sesuatu yang inkonstitusional, sesuatu yang ideal, ya ilegal. Saya kira nggak bisa begitu ya. Ya justru hal-hal seperti ini akan membuat sebetulnya proses pembelajaran demokrasi kita itu menjadi terhambat. Dan repotnya ini yang menghambat perkembangan atau pertumbuhan demokrasi secara lebih baik dan wajar itu adalah para elit ya, yang semestinya ada di posisi mereka, baik di posisi sebagai partai politik maupun di posisi sebagai pemerintah dan parlemen. Itu kan mereka ada di posisi yang mestinya mengajari rakyat itu tentang konstitusi, mengajari rakyat itu bagaimana patuh terhadap konstitusi, karena di dalam konstitusi itu kan pertaruhan atau masa depan bangsa itu sebenarnya kita jalani dalam koridor konstitusi yang ada. Gitu. Jadi saya sih melihat dimensi kepentingan politik dan ekonomi itu lebih kuat ya ketimbang sesuatu yang sebetulnya lebih baik bagi demokrasi kita ke depan. Dan alasan soal anggaran yang terbatas, soal ada aspirasi masyarakat yang menginginkan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, ada juga soal-soal yang terkait dengan investasi dijadikan alasan, itu hanya alasan aja yang mereka buat ya. Pihak-pihak yang mendorong ini itu membuat alasan-alasan itu untuk sebetulnya mempengaruhi opini masyarakat ya, dan mendorong sesuatu yang sebetulnya inkonstitusional. Jadi kita berharap para elit itu untuk tidak mempermainkan pikiran dan opini masyarakat ya, dengan mendorong wacana-wacana yang konstitusional itu atau ilegal itu. Baiklah kita mempersiapkan diri ya dan mendorong wacana yang baik untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya juga menjelang pemilu 2024. Jadi saya kira lebih ke sana ya, termasuk sebetulnya dengan percakapan soal anggaran. Kalaupun memang anggaran itu dirasa terlalu mahal atau terlalu tinggi gitu ya, kan sebetulnya mekanisme dan metode untuk mengurangi atau menghemat di sana sini itu bisa dipikirkan ya atau bisa dibicarakan. Itu kan jauh lebih produktif ya ketimbang tiba-tiba sudah usulkan penundaan pemilu gitu ya. Jadi itu yang kita harapkan saya kira ya, dan sebaiknya kita mendorong proses-proses ke depan itu lebih baik lah. Jangan mendorong hal-hal yang sifatnya makin membuat masyarakat bingung ya, makin membuat masyarakat resah ya dengan
dengan wacana-wacana yang sebetulnya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya. Dan itu sudah ditunjukkan oleh banyak survei. Bahkan klaim-klaim yang sudah dikemukakan ya, didukung oleh ratusan juta orang gitu ya, kemudian ada aspirasi masyarakat di beberapa daerah, itu sudah dibantah kan lewat berbagai macam penelitian dan survei yang kemudian akhir-akhir ini atau seminggu terakhir ini banyak dilakukan dan kemudian dipublikasi ke publik. Saya kira Mbak Sarah, saya di situ saja karena ada banyak teman lain yang ingin juga menyampaikan pikiran dan gagasan terkait dengan topik yang kita bicarakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jerry Sumampo atas penjelasannya ya, yang sangat luar biasa. Yang belum kita coba absen dulu ya, karena cukup banyak narasumbernya. Tadi Pak Badio sudah, Pak Is juga sudah, Pak Kakak sudah, Pak Roy sudah, Pak Jerry sudah, Pak Arif juga sudah. Di sini sudah, Pak Lucia sudah bergabung belum ya? Sepertinya belum bergabung. Kita langsung saja ke Pak Ray Rangkuti, karena yang lain juga belum bergabung. Mangga Pak Ray. Terima kasih. Bagian saya baca doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang kawan-kawan sekalian yang berbahagia. Baik yang ikut gabung melalui chat Zoom ini, maupun yang mungkin bergabung melalui tayangan YouTube di visi forum ya, visi forum Pinus forum ya, dan salam hormat kepada seluruh rekan-rekan yang menjadi narasumber yang sudah menyampaikan tadi pandangan dan sikapnya yang seluruhnya menyatakan menolak perpanjangan waktu, menolak juga penundaan pemilu, dan mendesak supaya anggaran ini memang sesegera mungkin dibicarakan, tentu dengan catatan tadi yang sudah disampaikan oleh Bung Roy, yaitu harus ada penghematan, harus ada evaluasi yang kuat ya, terhadap anggaran yang diajukan oleh KPU, karena dalam kacamata Bung Roy tadi misalnya anggaran itu memang masih banyak yang perlu untuk ditekan ya, sehingga efisiensi ya, penggunaan anggarannya memang dapat terlaksana gitu. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau tadi Bung Kakak menyebut kita anggap santai aja gitu, saya justru agak sedikit berbeda dan menganggap bahwa apa yang terjadi saat ini sudah pada level yang memang sudah tidak bisa kita anggap apa istilahnya itu ya biasa-biasa. Nah, kalau dibaca sejak dari awal ini sudah seperti by design ya. Memang sudah didesain, langkahnya akan begini. Setidaknya sampai saat ini saya melihat ada 3 tahapan yang sudah mulai diluncurkan dalam kerangka entah itu menambah periode, memanjangkan masa jabatan maupun menunda pemilu. Jadi 3 isunya. Nah, sehingga kalau Bung Kakak tadi misalnya menyebut dianggap nggak serius-serius gitu. Tapi kalau lihat dari pertama ya isunya, kedua skenario tahapannya, penggalangan isu ini gitu ya, dan yang ketiga adalah aktor-aktor yang menggalang isu ini, saya kira ya ini bukan main-main, tetapi ini sudah by design yang ada konduktornya gitu. Kalau ini semacam orkestra gitu, yang mengorkestrasi keseluruhan sistem ini. Apa 3 tahapan yang saya maksud? Pertama, dimulai dari isu soal penambahan periodisasi presiden. Nah, isu itu agak gagal karena seperti kita ketahui relatif ditolak oleh masyarakat kita secara umum ya. Itu. Lalu setelah itu agak gagal, agak meredup, muncullah
isu perpanjangan masa jabatan presiden, ya kan, ditambah dengan pemanjangan penundaan pelaksanaan pemilu atau pemunduran pelaksanaan pemilu. Nah, kita masuk ke dalam tahap yang kedua ini sekarang ya, di mana kita berdiskusi dengan sangat ketat tentang soal apakah jabatan presiden ya bisa diperpanjang ya, dan karena itu pemilu ditunda. Kawan-kawan sekalian, isu ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Sebab kalau yang sebelumnya itu periodisasi itu nggak perlu ada penundaan pelaksanaan pemilu. Tidak perlu ada pemunduran jadwal pemilu. Kalau misalnya disepakati bahwa presiden itu punya 3 periode masa jabatan, ya artinya pemilu 2024 tetap dapat dilaksanakan dengan memilih salah satunya, dengan peserta salah satunya adalah incumbent. Asumsinya begitu. Kalau 3 periode. Jadi yang di amandemen itu cukup pasal soal ya, masa jabatan presiden, masa periode presiden. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 itu yang menyebut bahwa presiden dipilih dalam 5 tahun dan dapat dipilih lagi 1 kali setelah itu untuk masa bakti yang sama, yaitu 5 tahun. Nah itu pasal itu akan dirubah. Sama skenario yang pertamanya, bahwa presiden dapat dipilih 5 tahun dan dapat dipilih 2 kali setelah itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya pasal itu lolos, ya tidak ada isu pemunduran jadwal pemilu, tidak ada isu penundaan jadwal pemilu, ya karena pemilu akan tetap dilaksanakan 2024, ya dengan kondisi apapun kira-kira gitu ya. Tapi ya isu periodisasi itu berlaku. Gitu. Tapi karena ide periodisasi, penambahan periodisasi itu relatif begitu ditolak oleh banyak publik, muncullah tahapan kedua atau skenario kedua. Jadi bukan periode yang dimunculkan, tapi perpanjangan masa jabatan presiden bersamaan dengan itu penundaan isu pemilu atau pemunduran jadwal pemilu. Nah ini yang kita alami saat ini masuk ke skenario kedua, yaitu mengupload ya bahasa ininya upload gitu ya, mengupload isu tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Nah, didasarkan pada apa ya Pak? Didasarkan pada apa yang disebutkan oleh para pengusungnya tentang adanya big data yang mendukung sampai berapa persen kita nggak tahu, tapi ada yang dipantau itu sampai 110 juta perbincangan misalnya begitu ya. Kemudian soal ekonomi gitu ya, kemudian soal tingkat kepuasan publik gitu kan. Kemudian juga diangkat soal yang paling aneh itu soal perang Rusia dan Ukraina gitu kan. Itu juga mengimbas kepada masa jabatan presiden gitu ya. Ya pokoknya dicari-carilah ya alasan-alasannya, cara-caranya apa gitu. Entah rasional atau tidak rasional, kadang-kadang nggak penting. Kadang-kadang cukup diklop-klopkan saja ya udah cukup lah gitu. Nah, ternyata syukurnya itu reaksi publiknya juga agak sama. Nah, artinya publik kita tetap kelihatan menolak ya setelah justru diungkap oleh aktor-aktor yang cukup berpengaruh. 1 Bung Bahlil, kedua Caimin, yang ketiga adalah Pak Zulhas, dan yang keempat adalah Pak Erlangga. Tokoh-tokoh yang nggak sembarangan, tapi ya seperti kita ketahui reaksi publiknya cukup kuat gitu, cukup besar gitu. Tentu selain reaksi itu, karena reaksi itu kita juga mendapatkan gambaran yang lain yang berbeda dari data yang dimiliki oleh Pak LBP gitu. Nah, menariknya setelah 4 tokoh ini di counter oleh masyarakat dan umumnya kawan-kawan yang digiat juga terlibat mengcounter keras isu ini gitu, akhirnya ya Pak LBP sendiri yang berbicara kepada publik gitu ya, bahwa ya pemerintah punya data. Saya tidak tahu itu data pemerintah apa datanya Pak LBP, saya kurang jelas bagi saya ya. Nah, jadi kalau misalnya pemerintah punya big data itu di mana kita nggak tahu. Ya, itu disimpan ya, bisa diakses apa tidak gitu. Tapi kalau itu datanya Pak LBP ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Itu data pribadi. Mau diapain itu kan gitu. Nah, beliau akhirnya keluar ya menyampaikan bahwa memang ada data yang dimiliki oleh
beliau melalui ya pemantauan terhadap perbincangan di dunia media sosial yang mencapai angka 110 juta dan mayoritas kata beliau mendukung perpanjangan isu. Jadi udah ketahuan apa yang sebetulnya menjadi asumsi yang dibangun selama ini oleh publik, bahwa skenario ini by design satu, yang kedua sebetulnya lingkarannya berjejaring dengan lingkaran di istana itu, ya dengan pernyataan Pak LBP itu ya makin menambah asumsi itu, karena data yang dipakai oleh Pak Muhaimin, asumsinya juga data yang disampaikan oleh Pak LBP. Jadi Pak Muhaimin asumsinya menggunakan data yang disampaikan oleh Pak LBP ya setelah seluruhnya berbicara itu. Jadi ini menambah kepada kita bahwa sumber dari isu ini bukan dari siapa-siapa, tapi nampaknya berasal dari lingkaran istana. Saya menyebut lingkaran istana itu karena presidennya sudah menyatakan menolaknya, kira-kira begitu ya. Ya tentu ya kita pegang itu dulu, meskipun gejala di lingkarannya itu tidak mendukung gitu loh kira-kira kan. Nah ini yang faktor kedua. Nah yang skenario ketiga, dan ini menurut saya yang kalau skenario kedua ini mentok gitu ya, bisa jadi masuk ke skenario ketiga. Apa skenario ketiga itu? Yaitu menunda pelaksanaan pemilu. Nah, kalau skenario kedua itu memundurkan jadwal pemilu karena ada perpanjangan masa jabatan presiden. Yang ketiga ini adalah menunda pelaksanaan pemilu. Dan menunda pelaksanaan pemilu itu legal, harus diingat. Ya, ada pasal 431, 432 di Undang-Undang Nomor 7 2017 yang menyatakan bahwa pemilu dapat ditunda keseluruhan atau sebahagian tahapannya bila terjadi 4 hal. Pertama adalah bencana alam, kedua gangguan keamanan, ya kan, yang ketiga keributan, ketidaktentraman, ya sosial gitu ya, dan yang keempat dan atau gangguan lainnya. Ya. Kata dan atau gangguan lainnya itu yang perlu betul untuk kita garis bawahi. Sebab itu definisi yang bisa maju, definisi yang bisa terbuka oleh interpretasi. Kalau gangguan alam jelas kan, ya sejauh ini alhamdulillah nggak kelihatan ada. Kalau kekerasan, ya, alhamdulillah sejauh ini nggak ada, gitu kan. Nah gangguan keamanan, alhamdulillah sejauh ini juga nggak ada dan punya potensi juga nggak ada di masa yang akan datang. Dong marah masyarakatnya adem-adem aja kok, nggak begitu. Paling cuma berkicau di media sosial, minyak goreng udah berapa bulan nggak bisa didapatkan secara ya patut gitu ya. Minyak goreng harus mengantri jam 4 pagi dulu baru dapatnya jam 10, itu pun cuma 1 liter ya, 1 kilo gitu ya. Dan marahnya ya masyarakatnya ya cuma ngomel-ngomel aja, tapi nggak melakukan tindakan yang dapat dianggap akan mengancam ya ketertiban dan keamanan sosial dan keamanan negara, gitu nggak ada. Nah, tapi gangguan lainnya itu punya potensi ditafsirkan macam-macam. Itu salah satunya ya tidak ada uang, itu jadi gangguan. Gitu. Nah, disitulah ya saya melihat apakah mungkin ada korelasi isu soal anggaran dan juga soal duit yang nggak ada masuk ke pasal 4 ya 31 atau 32 dari poin keempat penundaan pemilu, yaitu atau gangguan lainnya itu kira-kira. Nah, oleh karena itulah menurut saya kawan-kawan sekalian, isu soal anggaran pemilu ya itu salah satu pintu masuk. Bisa saja nanti tahap yang lain-lainnya ya, dalam tahapan sekalipun sangat mungkin itu dibuat isu ya yang memungkinkan masuk dalam kategori yang disebut atau gangguan lainnya itu. Nah, dalam pandangan itulah ya, karena kalau skenario keduanya udah close, udah tertutup, masuk ke tahapan ketiga, justru ya ini punya potensi yang cukup kuat. Ya. Jadi nggak ada uang, masuk ke pasal pengganggu atau ke poin gangguan lainnya. Ya. Mungkin kalau ribut
antar masyarakat ya, yang memungkinkan itu dinyatakan tahapan harus ditunda ya, dan seterusnya itu. Dan dalam situasi seperti itulah kemudian kita dipertontonkan juga oleh komisioner yang baru terpilih bahwa mereka beramai-ramai ya bersilaturahmi dengan pimpinan DPR. Setidaknya yang saya tahu pada dua, ya, satu Pak Muhaimin dan yang kedua adalah Ibu Puan. Dengan urgensi, tujuan, maksud, untuk apa kita nggak tahu. Gitu. Sebab secara urgen, nggak ada yang urgen. Mereka belum dilantik, mereka belum boleh berbicara pemilu apapun, kira-kira gitu ya. Belum dilantik. Bahwa mereka udah dipilih ya gitu, tapi SK belum keluar gitu. Kalau mereka berbicara soal tahapan lebih tidak patut lagi, karena yang masih ada sekarang yang masih menjabat, mereka yang berhak berbicara soal tahapan. Nah itu kita nggak mengerti apa tujuan, apa maksud, apa alasan, apa argumen, apa dasar ya kawan-kawan yang baru dipilih sebagai penyelenggara itu bertemu dengan unsur pimpinan DPR. Ke Bung Jerry, ke Bung Arif, ke Bung Yus, ya kan, belum salam mungkin, tapi mereka, kalau orang Medan bilang begini, belum apa-apa itu barang, tapi rasa-rasanya kok sudah seperti apa-apa, ya kan? Kata orang Medan. Itu kawan-kawan tuh belum apa-apa untuk kerja yang apa, tapi kok ya perasaannya sudah seperti apa-apa dengan jabatan yang apa-apa itu kan kata orang Medan. Ya kira begitu. Nah, jadi gelagat-gelagat kecil ini, sinyal-sinyal kecil ini menurut saya jangan diabaikan. Ini yang saya sebut tadi, ya kalau kita belajar dari kasus, satu, revisi Undang-Undang KPK, dua, Omnibus Law, ya segala sesuatunya terjadi kok dengan sangat cepat. Kita harus ingat itu ya. Kalau misalnya kita lihat rekaman pidatonya Pak LBP itu, beliau menyatakan soal lain selain data itu, beliau mengatakan itu nanti tergantung MPR, tergantung partai politik. Jadi kalau politik dan oke, lalu MPR-nya disepakati ya jalan amandemen itu, kira-kira begitu. Itu logika yang hampir sama seperti ketika revisi Undang-Undang KPK itu diberlakukan. Awalnya memang kelihatan pemerintah menolak, tapi pemerintah tetap mengatakan, ya hak DPR untuk mengajukan revisi undang-undang. Lalu seperti kita ketahui, Presiden akhirnya setuju untuk membahas revisi undang-undang KPK itu. Jadi argumen-argumennya, logika-logikanya, bahasa-bahasanya perlu kita korelasikan dengan peristiwa yang terjadi setidaknya pada revisi undang-undang KPK maupun ya pembahasan undang-undang Omnibus Law. Hampir sama tuh. Jadi presiden lepas tangan, tapi saat yang bersamaan datang ya permintaan yang kuat dari partai politik yang berada di DPR, dan berdasarkan itulah kemudian pembahasan dilanjutkan. Nah ini kan juga sama. Golkar ya, Gerindra, PKB ya, PAN ya, menyatakan ya dengan tegas ya bahwa ide itu layak didiskusikan lah istilah mereka gitu. Dan seterusnya itu. Nah, jadi kita memang masih pada tahap kedua yang saya sebutkan itu tadi ya. Tapi menyangkut anggaran pemilu itu bisa-bisa kemudian kita udah mulai masuk ke tahap ketiga, yaitu masuk melalui tahapan pemilunya dengan mengambil pasal 431 432 poin D-nya, yaitu poin atau gangguan lainnya. Situ urgennya menurut saya kita terus-menerus ya mengawasi, memantau, melihat ya, dan percikan demi percikan itu jangan terlalu diabaikan ya, karena seperti pengalaman di undang-undang revisi undang-undang KPK maupun di Omnibus Law, justru hal yang kadang-kadang nggak masuk akal kita itu yang terjadi gitu, yang terjadi di Republik ini sekarang. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua,
saya sendiri agak menyesalkan langkah-langkah yang diambil oleh Ketua Umum Golkar, dalam ini Pak Airlangga. Ya. Sorry, saya balik sedikit ya. Ciri-ciri yang lainnya itu Pak Airlangga ketemu dengan Pak Surya Paloh, tetapi salah satu pembicaraan yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh, ya ingat yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh kepada publik itu soal ya rencana tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Meskipun ya Surya Paloh mengatakan sikap beliau, ya tetapi pada tingkat tertentu ada nuansa, ada kalimat yang kelihatan agak lebih lembut dibandingkan dengan pernyataan beliau yang sebelumnya. Itu disampaikan oleh beliau pasca pertemuan dengan Pak Airlangga kepada publik ya. Nah ini ciri-ciri kecil yang saya sebutkan tadi ya. Dalam rangka itulah saya agak menyesalkan kalau Pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar terlibat dalam isu ini. Kenapa menyesalkan? Karena ya kita tentu tidak bisa melupakan sejarah bagaimana Partai Golkar selama 32 tahun nge-backup kekuasaan Pak Harto. Gitu. Sehingga kemudian terjadi tragedi yang seperti kita ketahui, jatuhnya Pak Harto 98 dan korban kemanusiaan warga negara Indonesia kita yang begitu besar, begitu banyak. Nah, apakah Pak Airlangga, ya saya nggak bicara Golkar ya, karena beliau lebih aktif sebagai ketua partai dibandingkan institusinya menurut saya, tidak melupakan kembali sejarah ini. Bahwa perpanjangan masa jabatan penting adalah hal krusial bagi bangsa ini. Yang mestinya nggak boleh itu dijadikan mainan hanya karena alasan-alasan yang bersifat temporal. Misalnya ada kepuasan publik, nggak ada uang, itu temporal semua. Kepuasan itu kan tahunan. Tahun ini disurvei puas, besok belum tentu. Tahun depan belum tentu. Nah, apakah perpanjangan masa jabatan itu sesuatu yang ajak, yang memang begitu bagus bagi perbaikan kualitas demokrasi Indonesia di masa yang akan datang? Atau lagi-lagi itu karena kepentingan sesaat saat ini dalam rangka yang memperpanjang masa jabatannya misalnya Pak Jokowi gitu. Dan dengan sendirinya kemungkinan besar memperpanjang masa jabatan mereka sebagai menteri. Mestinya ya, kita tidak boleh lagi berpikir apa yang menguntungkan saya dengan mengorbankan kualitas demokrasi kita, apalagi yang bersifat substantif, yaitu pembatasan masa jabatan presiden dan pembatasan masa periodisasi presiden. Nah ini menurut saya perlu kita sampaikan kepada Pak Airlangga ya. Jadi supaya kita tidak terus-menerus mengikuti ya apa istilahnya ya, tragedi yang pernah kita alami, bahwa isu perpanjangan masa jabatan atau periodisasi itu isu sensitif bagi masyarakat Indonesia. Ya, dan Partai Golkar pernah berada dalam situasi di mana mereka ya kan dihujat karena terus-menerus mendukung Pak Harto selama lebih dari 32 tahun. Nah, itu perlu diingatkan kembali kepada Pak Airlangga agar tidak membawa lagi suasana yang seperti itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tentu saja ya kita berharap, ya, saya setuju tadi dengan Bung Roy, anggaran ini harus rasional. Saya mohon maaf, kalau terlalu tinggi disampaikan oleh KPU maupun Bawaslu, boleh-boleh jadi itu nanti sebab faktor bagi terjadinya perdebatan yang berlarut-larut yang mengakibatkan ya tahapan pelaksanaan pemilu juga tidak terlaksana dengan baik. Saya kira saya setuju dengan Bung Roy ya, sebaiknya KPU ya menyampaikanlah kepada masyarakat dari sekarang seperti apa sih desain ya keuangan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilu ini, sehingga kalau memang itu rasional saya kira kita akan mendukungnya bersama-sama. Ya, kalau tidak rasional ya kita dapat mengkoreksinya bersama-sama sehingga
angkanya nanti tidak menjadi alasan untuk memperpanjang perdebatan tentang ya anggaran pelaksanaan pemilu. Dan ada yang menyebut terlalu tinggi, ya. Misalnya ada yang buat asumsi sekarang 100 triliun. Dan itu disampaikan, dan itu memang didengar rakyat, sakit mendengarnya. 100 triliun untuk pemilu, memilih ya para politisi yang pada ujung-ujungnya nggak terlalu mau dengar mereka juga, itu kadang-kadang menyakitkan. Pasti dalam suasana seperti sekarang ini, yang terbayang adalah beli mie goreng, beli minyak goreng gitu. 100 triliun dia beli minyak goreng aja, itu yang terbayang. Nah, jadi angka-angka yang terlalu tinggi ketika disampaikan kepada publik, ya kadang-kadang dapat menimbulkan sentimen negatif. Memang seolah-olah pelaksanaan pemilu kita ini boros. Maka muncullah di kepala kan, ya, kebutuhan kita minyak goreng kok, misalnya begitu ya, dan seterusnya. Nah ini ya mudah-mudahan itu juga bisa didengar oleh KPU, sehingga dengan begitu ya pelaksanaan pembicaraan tentang anggaran ini juga dapat berlangsung dengan cepat ya. Karena kita tahu ya Agustus setidaknya atau Juli tadi ya tahapan ini sudah harus dimulai. Kalau Februari tetap dilaksanakan dan tidak ada penundaan pelaksanaan pemilu. Ini poin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, ini moderator kemana ya? Kosolan. Mohon maaf Pak, tadi jaringan di sini kurang bagus. Iya, terima kasih Pak Ray Rangkuti atas penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya karena waktunya sudah cukup lama ya kita berdiskusi. Kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, bisa langsung menghubungi narasumber masing-masing. Insya Allah nanti kita akan buat lagi diskusi dengan tema yang lebih lebih seru lagi, dengan narasumber juga yang lebih seru juga. Karena waktu sudah siang, kita tutup diskusi kita kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada para narasumber yang telah bergabung, Pak Badiul Hadi, Pak Yus Fitriadi, Pak Ray Rangkuti, Pak Kakak Suminta, Pak Roy Salam, Pak Jerry Sumampo, dan juga Pak Arif Susanto atas waktunya. Sungguh diskusi yang sangat luar biasa. Intinya yang saya bisa tangkap adalah bahwa sebagian besar masyarakat ini menolak adanya penundaan atau pemunduran pemilu karena memang alasannya yang tidak cukup masuk akal, juga akan merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Baik, itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Kita tutup diskusi kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, Sarah Enggar dari LS Pinus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Bung Ray,